Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hai, saya Marcelo. Kita sadar bahwa kita hidup di zaman percepatan. Teknologi industri semakin canggih dan ekonomi global naik 2 kali lipat dalam 20 tahun. Tapi di balik semua keuntungan itu, persoalan sampah masih menjadi isu krusial di Indonesia, terlebih sampah plastik. Flora dan tanaman endemik musnah dilalap api. Sejak 2013 lalu marak aktivitas tambang emas ilegal. Sayangnya banyak hewan yang dilindungi di Indonesia terancam punah. jadi apa harga sebenarnya dari sebuah kemajuan? Profitabilitas adalah motor ekonomi modern, tapi keberlanjutan adalah fondasi kehidupan. Namun, keduanya tidak selalu sejalan. Dalam upaya mencari keuntungan cepat, kita sering mengorbankan lingkungan tanpa disadari. Nyatanya, 40% daratan di Indonesia merupakan lahan industri, dan sekitar 35% daratan di Indonesia tergolong rusak berat, serta deforestasi hutan jutaan hektar setiap tahunnya. Om pakai plastik karena pertama plastik murah, kedua praktis, dan gampang mau cari. Toko-toko banyak dia cari itu plastik. DP kegunaan bisa mau bunuh hama supaya terampe tanaman ini boleh mau bertumbuh subur dan bisa panen dengan maksimal. DP dampak negatif tuh tanah mau rusak karena mau pakai kimia. Yang kedua, mencemarkan lingkungan karena pestisida itu bau sengit. Baru orang sebagai petani mesti terbuka untuk solusi lebih baik merawat tanaman yang ramah lingkungan. Perubahan tidak selalu harus besar. Kita bisa mulai dengan menggunakan produk yang ramah lingkungan, seperti membawa tas yang ramah lingkungan saat berbelanja atau mengompos tanaman dengan pupuk organik. Dengan tindakan kecil seperti ini, kita pun dapat menciptakan gelombang perubahan. Dari segi penggunaan atau pemakai, beda sekali dengan kita menggunakan pupuk kimia. Tanaman dapatnya sehat, dapatnya subur, dan itu di mana-mana maksud orang aman. Sedangkan yang nak dia pakai sarung tangan, yang nak dia pakai masker, karena dia tidak berbau. Kalau untuk lingkungan, pupuk organik itu tidak akan tercemar karena dia langsung terurai dengan tanah untuk pupuk ini. Memang ramah lingkungan sekali. Keunggulannya satu, dia praktis untuk mendapatkan bahan-bahan yang akan digunakan. Yang kedua, dia ini waktu panen, masa panennya itu lebih cepat. Dan yang ketiga, untuk wadah penanaman ini, sistem hidroponik ini sangat banyak karena pemanfaatan lahan juga tidak terlalu besar. Dan yang keempat, tentu tanaman ini sangat ramah lingkungan karena menggunakan bahan-bahan alami tanpa menggunakan pestisida, sehingga kualitas dari tanaman sayur ini lebih baik. Jadi untuk sistem pertanian hidroponik ini hanya terbatas untuk beberapa tanaman saja. Setidaknya sistem pertanian hidroponik ini bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi pencemaran lingkungan dengan tidak menggunakan pestisida yang ada. Kemudian kami juga sebagai petani milenial berharap buat petani-petani yang ada di luar sana kiranya boleh menciptakan inovasi terbaru untuk sistem pertanian yang ada agar semua tumbuhan dan tanaman bisa ditanam tanpa mencemari lingkungan.
transisi ke gaya hidup berkelanjutan bukan ancaman ekonomi, justru membuka peluang kerja baru bagi masyarakat, seperti petani organik, bahkan desainer produk lokal yang ramah lingkungan. Ini bukan sekedar solusi, ini adalah wajah baru industri yang kita sebut green economy. Pilihannya bukan antara ekonomi atau lingkungan. Kita bisa punya keduanya, asalkan kita berani berubah. Sustainability versus profitability merupakan tantangan bagi kita untuk menciptakan bumi yang lebih baik. Dan kunci untuk mewujudkan hal itu ada di tangan kita. Saya, Marcelo Penuntuan, Kemim Damai Temigesan, Wilayah Kongkoan, Layan 2, Minasa.